semuanya, jadi hari ini gue lagi mau mengerjakan salah satu tugas di mata kuliah komunikasi massa. Nah, tugasnya itu ngarahin gue untuk puasa sosial media selama 5 hari. Kita nggak boleh nonton Netflix, kita nggak boleh denger lagu di Spotify, even kita nggak boleh buka Instagram ataupun TikTok. Oh iya, FYI, gue lagi ada di salah satu cafe di Haji Nawi. Kalau kalian mau kesini boleh, yaitu Salo Coffee. Tempatnya itu enak banget buat nugas dan buat ngerjain pekerjaan. Nah, sekarang gue menggunakan alat device gue, yaitu laptop dan handphone, cuman untuk mencari informasi dan mengerjakan tugas-tugas gue. So, itu aja untuk hari ini. Stay tune 5 hari ke depan. See you! Hai semuanya, ini adalah hari pertama di mana gue mencoba untuk gak pakai sosmed, yaitu Instagram, TikTok, dan lain-lainnya selama 5 hari. Oh my god, ini hari pertama dan gue udah mulai ketakutan gitu loh untuk gak berhasil. Nah, gue lagi di Salo Coffee Haji Nawi nih, dan kita habis makan roti bakar, itu enak banget sih. Nah, suasana di coffee shop ini sih enak banget ya buat kita nugas dan segalanya. Kayak lagu-lagu yang disetel sama mereka tuh lagu-lagu lama gitu. Nah, ini adalah rooftopnya guys. Rooftopnya tuh enak banget, tapi sayangnya pas gue lagi ada di situ tuh kayak lagi mau hujan gitu deh. Sekalian nugas, terus emang tugasnya banyak banget sambil minum kopi. Coba aja kalau misalkan gak hujan, pasti vibes-nya lebih enak lagi. Tapi overall seru banget sih. Nah, masuk hari kedua nih. Di hari kedua so far masih gak buka sosmed sama sekali, dan sekarang lagi ngerjain tugas fotografi bareng kelompok gue. Kita lagi di GBK dan mencoba untuk cari spot buat foto. Seru banget deh pokoknya hari ini. Kita kalau musim kawin. Hai semuanya, jadi hari ini kita lagi kerja kelompok untuk mata kuliah fotografi. Banyak banget orang-orang di sini. Hai. Hai guys. Hai. Indonesia maju. Nah, di sini nih ada Mas Senja sama Jajun lagi ngurusin kamera, sama tadi ada Hai. Ya, ada habis lagi guys. Kita semua lagi ngerjain tugas fotografi yang susahnya sebenarnya nggak susah sih, cuma susah cari angle ya. Yowo. Lucu banget nomornya gue. Nah, sekarang lagi sesi photoshoot. Model kita kali ini Manda dan Iben. Sebenarnya temanya itu kayak iklan layanan masyarakat dan membuang sampah itu untuk semua umur. Makanya Manda pakai baju SD guys. Gitu ceritanya kalau kalian pada bingung. Nah, ini kita udah jalan pulang mau ke arah FX buat nunggu jemputan kita. Ada Iben, ada Manda, dan ada Kai. Kita jalan di samping gor tenis nih kalau nggak salah. Atau lupa nggak tahu. Hehe. Jadi ini hari ketiga tuh, lalu tiba-tiba hari ketiga. Hai semuanya, kenalin ini teman gue Natu Nadira Muardani. Dia teman gue dari SMP. Dia lagi ngerjain tugas psikologinya dan kita lagi di tepi kopi. Ini coffee shop pas banget lo ke rumah gue. Nah, ini hari keempat kita semua ke kampus guys. Dapat jadwal buat hybrid. Nah, ada Ade, ada Kayla, dan ada Senja di belakang sana. Nah, malu-malu sih sebenarnya nge-vlog, jujur aja. Toh juga di depan ada dosen sih. Jadi itu deh keseharian gue di kampus. Wow, udah masuk di hari kelima. Gue lagi kerja sebagai freelance di Indonesian Basketball League dan udah mulai memasuki closing sih sebenarnya acaranya. Di sini gue lagi kerja dan bikin barcode undangan untuk di closing nanti. Undang-undang banyak orang banget. Dan technically I failed at the 5th day because I have to open Instagram for contacting people. And ya, setelah itu malah gue jadinya nyari have fun sendiri sih. Jadi ya seru banget pokoknya di IBL. Tapi
Ya di sini gue lagi habis kehilangan sesuatu, ketinggalan di gokar ya. Jadi agak-agak menangis gitu. Gitu sih. Gas mau kesana. Say hi aja. Dadah 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 aja dadah dadah. Dadah. Hai semuanya, jadi di sini adalah video di mana gue jawabin pertanyaan-pertanyaan terkait tugas komunikasi massa yang gue kerjain kemarin. Nah, pun tanpa lama-lama lagi, kita next aja ke pertanyaan pertama. Oke, selama 5 hari itu gue ngerasain dampak yang emang besar banget, dimana gak bisa cek berita terupdate lewat media sosial yang biasa gue buka, kayak Instagram sama TikTok dan juga Twitter sih. Apalagi sekarang semuanya itu udah ditampilin nih lewat online, dan udah jarang banget orang tuh cari berita di koran dan di media tradisional lainnya. Ada dimana satu hari gue bener-bener nahan diri banget sampai akhirnya gue jadiin tidur itu sebagai alat nih buat nahan diri untuk gak buka TikTok. TikTok tuh bener-bener racun banget, racun yang pernah ada di dunia ini, dimana semua berita tuh kadang bisa keluar tau dari situ. Nah, semua tren, semua yang viral aja tuh bisa ada di TikTok gitu loh. Nah, sedangkan gue dari yang bisa dihitung pastinya tuh 3-5 kali akan buka TikTok sampai ke titik dimana harus nahan diri sekuat mungkin untuk gak buka TikTok. Bukan cuma TikTok doang, Netflix, YouTube itu jadi aplikasi kedua dan ketiga yang emang sulit banget untuk gak dibuka. Di sana tuh kita bisa nonton video dimana kalau kita pusing sama tugas dan stres akan hal lainnya, ya aplikasi itu yang jadi pelarian terbesar gitu buat gue, supaya gue bisa nggak stres, ya kan. Jatuhnya ya sebenarnya healing yang gak keluar duit gitu deh, nggak harus keluar nggak ke hutan kota pelataran yang emang bisa ngeliat senja gitu. Nah, sebenarnya ada lagi nih, yaitu Spotify. Nah, itu adalah satu aplikasi yang gue jadiin tempat buat denger lagu dan bisa bikin gue tuh enjoy the moment banget. Nyalain playlist kesukaan gue, terus kalau nggak joget, habis itu kita di saat ngelakuin tugas ini dan gak bisa buka Spotify, ya gue sebenarnya jadi agak linglung sih, nggak tahu mau ngapain. Jadi itu sih sebagian besar hal yang emang sulit banget untuk gue lepas dari diri gue. Untuk pertanyaan yang ini, jujur aja, buat aktivitas pengganti jadi lebih sering keluar sih, buat nugas atau keluar cuma buat sekedar ya nongkrong sama teman. Untungnya di saat ngelakuin tugas ini, gue tuh lagi sering-seringnya dapet tugas fotografi yang ada di vlog kemarin itu. Jadinya ya gue harus sering-sering keluar rumah karena ya banyak banget tugas kelompok, ya kan? Nah, kalau misalkan cuma di rumah aja gitu, sebenarnya gue sih benar-benar bisa bengong aja dan gak ngapain gitu loh. Paling kalau emang sampai capek karena diem aja, pastinya gue beres-beres rumah sih bareng adik gue. Dan saat itu juga sih sebenarnya sepupu gue juga lagi nginep sih, so seru banget kita main bareng. Kita main game kayak Uno, Monopoly, dan banyak banget yang kita mainin sebenarnya. Ya, hitung-hitung ngisi waktu buat nggak buka sosmed ya. Sama kalau untuk cari berita, sebenarnya gue tuh bisa nanya sih lewat temen gue, karena kan kita ketemu kan secara langsung. Terus gue juga nanyanya sama adik gue gitu loh, karena ya mereka ya satu-satunya sumber informasi yang ada di saat gue nggak bisa buka sosmed. Untuk pertanyaan yang ini sebenarnya ya kebiasaan gue yang dari tadi, yang biasanya gue makan sambil main HP, terus nggak ngobrol sama keluarga gue atau sama adik gue, om tante gue, justru gue jadi lebih ngobrol gitu loh.
di saat itu sih emang om tante gue lagi ada kerjaan untuk keluar kota, jadi gue sama adik gue di rumah dijagain sepupu gue. Nah di situ tuh ada akhirnya di saat gue bertiga makan malam, karena di satu hari akhirnya gue ngobrol. Gue jadi tahu nih keseharian adik gue tuh, dari dia berangkat sekolah karena emang dia hybrid sampai akhirnya dia pulang main sama temannya. Nah plus adik gue tuh nggak pernah banget, jarang banget untuk ngobrol sama gue. Jadi ini tuh sebenarnya hal yang paling positif yang pernah terjadi sih, dan hal yang paling positif yang dihasilin sama tugas ini gitu. Selain itu, gimana gue cari berita ya benar-benar nanya sih sama teman. Karena selama gue keluar, kita ngobrol bareng-bareng, gue nanya apa sih yang update di hari itu gitu. Dan ya sama adik gue, karena dia yang megang HP, dia yang bisa buka sosmed, dan dia yang bisa baca berita. Gue minta tolong dia aja, Dek, ada berita apa sih yang viral sekarang, coba lihat gitu. Toh juga jadi bisa ngobrol kan, jadi kayak bonding lagi, makin bonding lagi sama teman-teman. Ada banget sih beberapa. Gue dulu sempat banget loh nulis jurnal untuk catat apa aja yang udah gue lakuin nih selama 1 hari penuh. Nah akhirnya gue lakuin lagi loh. Wow, applause. Tugas ini ngebuat kebiasaan lama gue tuh balik lagi. Nah selain itu gue jadi lebih sering sih baca buku. Nah ada beberapa buku sih, sebenarnya ini cerita lucu. Ada beberapa buku yang gue pinjam dari teman gue dan gak gue balikin, maaf banget, sampai jadi berdebu gitu. Akhirnya gue bersihin dan gue baca. Terus ya ini sebenarnya bukan Michelle banget sih, tapi akhirnya gue bisa loh baca buku dan abisin satu buku tuh. Dari sini tuh sebenarnya keren banget guys. Nah ada lagi sih sebenarnya yang jadi gue lakuin. Kayak gue tuh jadi sering banget hunting tempat kopi. Sebenarnya kan di Jakarta tuh banyak banget tempat kopi. Nah gue tuh jadi lebih sering banget untuk jalan-jalan keluar untuk hunting tempat kopi. Gue jadi membandingkan antara kopi di satu tempat dan kopi di tempat lainnya. Ngerti gak sih? Maaf banget kalau gak jelas, emang suka susah untuk menjelasin ke orang. Jadi aneh deh pokoknya, entah emang baristanya emang saling beda bikinnya, atau emang satu barista tuh bisa punya khasnya sendiri gitu. Tapi emang ya karena gue nggak bisa update di sosmed, nggak bisa update di Instastory, jadinya ya udah gue cuma ngerekam lewat HP, tapi ya nggak ada sama sekali buka Instastory sama sekali. Jadi gue nggak bisa update, so sad. Padahal tempatnya tuh bagus banget. Ini pertanyaan yang sebenarnya emang harus banget dibahas sih, karena emang dari tugas ini tuh kita tuh bisa banget loh kayak ngobrol sama teman kita. Nah ada nih satu hari gue tuh ngobrol sama temen gue, dari yang sebenarnya tuh setiap kita ngobrol dan kita ketemu, kita tuh habis ngobrol sebentar nggak sampai 5 menit, habis itu kita masing-masing lagi buka HP, main HP. Kita ngobrol panjang lebar luas dalam dong, iya gak sih? Karena gue sama sekali gak megang sosmed, gak buka sosmed sama sekali gitu. Jadi ya di situ gue ngajak teman gue ngobrol, sampai akhirnya durasi ngobrol kita tuh bisa hampir 1 jaman. Nah hal ini tuh beneran bikin gue sekaget itu, karena emang gak berasa banget. Jadinya banyak yang kita bahas, ya gue bisa juga deep talk sama bahas kehidupan di rumah, bahas kehidupan di kuliah, di kampus, gimana sih tugas-tugas yang emang berat banget, sampai akhirnya ya ngebahas tentang percintaan lah ya kan. Ya gue sih waktu itu ngobrol sama temen gue cewek gitu. Ya kalau kata orang sih sebenarnya sekarang tuh media sosial menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, benar gak sih? Jadi sebenarnya gak sia-sia untuk stop sosmed sebentar aja dan lebih fokus kok untuk interaksi sama orang yang emang deket sama kita, karena itu penting banget. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, sebenarnya iya sih ada satu cerita di mana di saat hari terakhir gue nggak bisa ngelanjutin. Emang di saat itu tuh emang gue freelance dan gue diharuskan untuk buka Instagram.
alih-alih buka Instagram, gue malah terus-terusan scrolling yang padahal gue harusnya cuman untuk kontak orang. Ya susah banget sih ya, emang udah dasarnya kita itu hidup berbarengan sama media sosial dan teknologi. Jadi ya sebenarnya emang bukan keputusan yang sulit juga, sebenarnya bukan keputusan yang mudah juga. In the middle banget sih sebenarnya, antara sulit karena gue pengen meneruskan ini tapi secara nggak sengaja sih sebenarnya. Gue nggak ngerasa kalau hal ini tuh failure gitu ya, enggak sih, lebih ke kayak oh ya ternyata gue udah realize banget kalau emang kita nggak bisa banget untuk pisah dari medsos, dan emang itu antara hal baik dan hal buruk, gimana kita bisa handle aja dan gimana kita bisa kontrol diri kita. Terus sih sebenarnya tugas ini bener-bener inspired gue banget, dimana emang sebenarnya kita butuh break banget sih dari media sosial gitu loh. Sebenarnya tugas ini memang bukan cuman untuk gimana kita bisa relate sama kehidupan di luar media sosial, tapi juga gimana kita bisa nahan diri untuk nggak lihat itu semua, karena overall kita juga harus berinteraksi nggak sih sama orang yang beneran secara langsung. Oke, itu dulu mungkin untuk video kali ini. Thank you banget untuk kalian yang nonton, dan see you